Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil. Puji dan syukur selalu kepada Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sempat serta nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersama-sama menghadiri persiapan buka puasa. Pada hari ini kita sudah masuk ke hari ke-8, yaitu di mana pada hari ini kita diberi nikmat tambahan, nikmat hujan dan sangat dekat. Kebetulan tadi saya di jalan, jadi hujan dengan angin. Saya masih di daerah Cepongan, jadi sedikit terlambat karena ada kepentingan, jadi juga kepentingan dari masjid kita ini. Selamat berpasangan, kita aturkan pada tuntunan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmatnya, diberikan syafaatnya nanti dari akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jemaah kita yang berbahagia, kondisi yang sangat berat untuk menjalani ibadah puasa dan tersebut atau kemudian pada saat itu saya akan memberikan kita kepada kita peringatan untuk membatalkan puasa dan berkau dengan yang baik. Allah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan berbeda. Karena itu barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya dia berpuasa sepanjang hari yang dijalankan. Pada hari yang lain Allah memberikan kemudahan bagimu dan tidak memberikan kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu menunjukkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah untuk belajar kita kepada kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah 185. Ketika kita memutuskan untuk tidak berpuasa, maka hendaklah kita memilih keputusan ini dengan perasaan istri, karena tidak dapat menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana mestinya oleh Rasulullah, kondisi ini dinamakan dengan sepenggal siksaan seperti dalam hadis, berpergian adalah sepenggal siksaan, karena selama berpergian seorang lelaki akan disibukkan dari puasa, sholat dan ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kita harus mengelola perasaan ini dengan benar agar menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi negara kita. Di antara langkah-langkah pengelolaan yang benar adalah memahami bahwa perasaan ini merupakan indikasi keimanan. Seorang mukmin memiliki seorang iman. Dia merasa sedih ketika melakukan kesalahan atau tidak mampu menunaikan perintah dengan optimal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa gembira dengan kebaikannya dan merasa sedih
semangat kompetisi dalam merealisasikan kebaikan dan pahala akhirat. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk melakukan amal ibadah sebagaimana mestinya. Dia merasa sedih gelisah sehingga ia berusaha untuk mendapatkan alternatif lain untuk memenangkan kompetisi seperti yang dirasakan oleh kaum miskin dan kalangan sahabat. Abu Hurairah berkata bahwa sekelompok sahabat Nabi berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta kekayaan mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kami terdapat sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendapatkan sahabat?" Benar-benar kami yang mendapatkan pahala. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu seandainya dia memerlukan pada sesuatu yang haram? Apakah ia mendapatkan dosa?" Jadi itulah kalau kami mendapatkan pada sesuatu yang haram, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghilangkan rasa sedih saat bepergian, ada baiknya kalau kita tetap berusaha berpuasa. Ketika adanya memungkinkan dan tidak perlu merasa bersalah ketika tidak mampu berpuasa karena keadaan tidak memungkinkan. Karena dalam kedua kondisi itu telah melakukan yang baik dalam perjalanan. Inilah tindakan muslim dilakukan oleh sahabat ketika melakukan perjalanan. Anas bin Malik menuturkan, "Dulu kami bepergian bersama Nabi. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Mereka memandang bahwa barang siapa mendapatkan kedapatan lalu yang berpuasa, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kebaikan. Mereka memandang bahwa barang siapa mendapat kelemahan lalu yang berbuka, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keempat, pemakmuran rumah dengan berbagi ibadah. Setelah menunggu dan sakit atau setelah pulang dari perjalanan, hendaknya kita menyempatkan rumah kita dengan berbagi untuk ibadah, puasa dan sholat sunnah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lakukanlah sholat di dalamnya." Hadis riwayat Ahmad. Menyemarakkan rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Menyemarakkan rumah kita dengan berbagai macam kebaikan dan dimulai dengan kehidupan dan kasih sayang yang menjadi kunci segala kebaikan. Rasulullah bersabda, "Apabila mengenai kebaikan kepada suatu keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kehidupan di tengah mereka." Hadis riwayat Ahmad. Bagi yang sakit menanggung, sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajiban mereka akan membayar fidyah dan bukan memperoleh berpuasa. Hendaknya mereka bersegera membayar fidyah secepat
lagi mengenalkan rumah dengan berbagai bentuk dan kebaikan. Kita belajar senantiasa memotivasi semua agar kita untuk berpartisipasi dalam belajar. Belajar kita membangun dan membuat keluarga untuk melakukan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada lelaki yang bangun di malam hari lalu sholat dan membangunkan istrinya. Jika enggan bangun, ia akan membacakan ayat-ayatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang istri atau wanita yang bangun di malam hari lalu tidak sholat dan membangunkan suami. Jika enggan bangun, ia akan membacakan ayat-ayatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Memotivasi seluruh anggota keluarga terutama anak-anak untuk menunaikan puasa secara tuntas. Untuk mu'awid menuturkan, setelah itu kami selalu berpuasa dan membiasakan anak-anak yang masih kecil untuk berpuasa. Kami membuatkan mereka berbuka lamunan dari dulu, lalu kami membawa serta tidak mereka meminta makanan, kami berikan pada mereka mainan untuk menghibur mereka hingga dapat menuntaskan puasa mereka. Hadis riwayat Muslim. Itulah rata-rata yang harus kita lakukan kalau puasa batal atau tidak berpuasa karena berpergian jauh. Oleh karena itu, sebenarnya apalagi individu yang belum berbautis, berarti masih ada tamu yang datang, boleh tidak berpuasa, tapi dilanjutkannya selama di mana hari yang tidak berpuasa nanti diganti dengan hari-hari yang lain di waktu bulan lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudari jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa bagian di sini mungkin sudah kita lakukan setiap harinya, termasuk membangunkan istri jika kita bangun tengah malam untuk bersolat. Tapi jangan sekali-sekali membangun istri belum bangun, kita percikan air dan bangun, kita lagi percikan lagi, dan saya yang jaga dulu. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Oleh karena itu sekali lagi, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan dan juga dari dosa. Oleh karena itu lebih baiknya kita tiap-tiap kali kita untuk berdoa hidup kita untuk menjalankan apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu berpuasa. Jadi ada 6 niat tadi yang kita saya yang tadi di atas, yang antaranya yaitu segera membayar rupiah, memotivasi keluarga untuk beribadah, mengajak anak-anak kita untuk berpuasa, membangun rumah dengan berbahagia, mencoba melakukan ibadah seperti yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena mengingat waktu sudah hampir berbuka, tadi akhirnya mati, jadi jam digital kita masih menunjukkan pukul 6:59 karena saat ini berbuka kita yaitu jam 17:59. Oleh karena itu saya akhiri, apabila ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kekurangan atau kekurangannya itu saya pribadi, karena memang sebetulnya saya tidak berhak di sini,
kasih.